Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan besok tanggal 7 Juni 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham atau rekomendasi saham saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham untuk video kali ini ya. Nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya bahas dulu mulai pertama adalah untuk INDF atau Indofood Sukses Makmur. Nah, untuk INDF ini support resistennya sudah pernah saya gambarkan juga. Jadi yang rajin ikutin channel saya harusnya sih 6.600 ke atas sudah berhasil breakout, boleh buy ya. Seperti itu ya. Jadi saya sudah sebutkan INDF sebelumnya dia sideways di range-nya 6.300 sampai dengan 6.600. Kalau dia berhasil breakout lagi, boleh tambah lagi atau average up. Saya sudah ingatkan juga kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kita perhatikan di sini 1, 2, 3 dia gagal terus ya setelah breakout ke atas 6.600. Tapi kali ini kalau dia berhasil breakout lagi bukan berarti dia pasti gagal, belum tentu ya. Jadi kenyataannya INDF dia berhasil naik lagi, dia akan menguji resisten 6.900. Nah, strateginya kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Trailing stopnya mulai dari mana Pak Sunar ya? Mulai dari 6.800 atau 6.750 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawah 6.800 jual dulu sebagian, turun di bawah 6.750 ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya 6.600. Nah, yang belum punya itu strateginya ada dua ya kalau mau buy di INDF ya. Sebentar, koneksinya internetnya agak lambat. Saya coba ganti aja ya ini. Oke, sudah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maaf ya, tadi koneksi terhambat internet ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau yang mau buy ada dua pilihan ya. Boleh tunggu buy on weakness kalau nggak mau buy sekarang di area 6.600 atau di area 6.300 ya. Jadi saya berikan dua area buy on weakness. Buy on weakness itu artinya ya, kalau misalnya dia koreksi, saya nggak mendoakan koreksi nggak. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20. Jadi kalau yang mau buy on weakness, tunggu di area 6.600 atau 6.300. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 6.600 atau di bawah 6.300 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi seperti ini ya. Kalau dia breakout, kemudian dia koreksi, turun di bawahnya, berhasil rebound, besoknya atau menjelang penutupan kita beli buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, uptrendnya masih naik lagi besoknya atau nanti menjelang tutupan dia berhasil breakout ke atas 6.900, boleh buy ya. Jadi buy high sell higher, target price berikutnya di 7.075 dan areanya di sini 7.300 ya. Memang uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya untuk INDF ya. Nah, sebentar saya sambil cekkan apakah ada aksi korporasi untuk INDF, pembagian dividen dan lain-lain. Saya cek sekilas saja. Untuk dividen sepertinya belum ada informasi ya setahu saya ya. Biasanya dia bulan Juni ya. Kalau saya lihat di RTI sih belum ada ya. Tapi mungkin aja saya kelewatan. Kalau yang sudah tahu kalau ada aksi korporasi dividen tolong info di bagian kolom komentar ya. Karena saya lihat sekilas di RTI kok belum ada gitu ya informasinya. Mungkin aja ketinggalan tapi mungkin aja belum ya, seperti itu ya. Jadi untuk INDF ini sejauh ini masih cukup bagus uptrendnya, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif. Boleh buy on weakness ya di area yang sudah saya sebutkan atau buy high sell higher ya, kurang lebih seperti itu untuk INDF ya. Oke, berikutnya untuk emiten BP ya. Jadi BP kalau kita perhatikan di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini sudah saya gambarkan juga dan juga sudah saya bahas di analisa saham harian. Kenapa Pak Sunar kok dibahas lagi? Karena masih cukup bagus potensialnya ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh ya pasang stop lossnya di 94. Kalau misalnya takut buy sekarang ya tunggu area buy on weakness di 94 dan 80. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 94 atau di bawah 80, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 80 atau ke atas 94 ya, disanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi istilahnya itu kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sebenarnya untuk BP ya. Kalau kita lihat gambarannya di sini, ini ada formasi seperti rounding bottom ya, seperti ini ya. Jadi kalau rounding bottom ini, kalau dia berhasil breakout ke atas 118 ya, maka target price-nya dia masih bisa breakout lagi naik ke atas
150 ya. Jadi saya gambarkan sebentar ya untuk BP. Maaf ini agak lambat banget ya koneksi saya ya. Jadi mungkin agak terputus-putus pembahasannya. Jadi di sini saya gambarkan koneksinya ini rounding bottom seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, ini akan terbentuk ya. Memang kurang lebih sudah terbentuk, tapi ini belum berhasil breakout. Kalau kita bicara mengenai chart patterns ya, belajar dari Thomas Bulkowski ya, bapak dari segala chart patterns ya, di bukunya Getting Started in Chart Patterns itu ada disebutkan mengenai formasi rounding bottom ya. Jadi kalau kita ukur kedalamannya di sini ya, dan kita keluarkan ke atas, ini target price-nya masih bisa lumayan tinggi ya, sekitar 180 lah itu terdekatnya ya. Kalau kita perhatikan di sini 180 ya kurang lebih di sini ya areanya ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang kita perhatikan di weekly-nya juga kelihatan ya seperti bentuk huruf rounding bottom, tapi ini agak tajam gini ya, seperti itu ya. Nah apakah dia berhasil breakout ke atas 118 maksudnya dalam minggu ini? Selama dia bertahan di atas 106, menurut saya sih masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 118 boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau berhasil naik ke atas 130 juga boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 150 dan 180-an, kurang lebih seperti itu. Itu untuk BP ya. Oke, berikutnya untuk MDLN. Jadi kalau kita perhatikan untuk MDLN ini memang uptrendnya luar biasa ya. Saya nggak tahu apakah ini ada aksi korporasi atau gimana. Saya nggak cek beritanya. Sebentar saya lihatkan dulu di RTI ya. Untuk MDLN sih dia sepertinya nggak ada aksi korporasi ya. Jadwal untuk rapat umum pemegang sahamnya 1 Juli 2022 ya. Entah ini ada aksi korporasi penerbitan obligasi atau mau penerbitan saham baru atau apa, saya nggak tahu ya. Yang tahu mengenai beritanya ya silakan info aja. Tapi kalau dari chartnya di sini saya akan mencoba menggambarkan kira-kira target berikutnya di mana. Saya menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi yang ingin tahu mengenai Fibonacci extension bisa nonton, ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ya mengenai Fibonacci extension. Jadi kalau kita tarik extensionnya, kita ingin tahu target price-nya berikutnya ya. Jadi setelah 127,2% tercapai ya, ini lumayan akurat ya, lumayan rapi ya. Jadi kalau setelah targetnya tercapai, target berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 135 ya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian kalau dia berhasil breakout lagi, target berikutnya ya kurang lebih sekitar 160-an ya. Ya di sini angkanya 166,32, tapi saya gambarkan 160 aja yang paling dekat ya. Jadi strateginya bagaimana Pak Sunar kalau untuk saham MDLN? Memang resikonya tinggi ya. Kenapa? Karena volumenya seringkali hilang ya. Sebelumnya kita perhatikan di sini ya, dia naik tinggi di sini ya. Kemudian besoknya volumenya hilang ya, berkurang jauh lebih dari 50% ya. Bahkan ini cuma sekitar 15% aja daripada sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang memang volumenya hari ini tinggi, tapi resikonya juga lumayan tinggi ya. Kalau misalnya takut ya lebih baik pilih saham yang lainnya daripada memaksakan diri nanti nyangkut ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau tunggu area buy on weakness, boleh tunggu di area 104 sampai dengan 96 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 96 ya, kalau dia berhasil naik ke atas 96 boleh mulai buy ya, atau naik ke atas 104. Itu untuk yang buy on weakness ya, seperti itu ya. Kalau dia turun di bawah 96, saran saya sih jangan buy on weakness dulu ya. Lebih baik hindari dulu karena ada kecenderungan testing area 84 ya, agak jauh ya di sini ya. Ini low-nya di 85 ya, kurang lebih di 85 lah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini apakah masih bisa naik lagi, strateginya tunggu buy on weakness. Kalau koreksi berhasil rebound persen kita buy, boleh sih kalau mau di area 85 ya. Jadi intinya kalau dia koreksi di bawah 85 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 85. Tapi kalau dia masih turun lagi ya kita jangan buy, itu buy on weakness. Kemudian kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia berhasil breakout lagi ke atasnya 115, mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Itu untuk MDLN ya. Jadi strateginya belinya bertahap aja. Mungkin setiap lipatan Rp10 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi naik ke atas 125 boleh tambah lagi, istilahnya buy high sell higher boleh, atau buy up atau average up ya.
target price berikutnya di 135. Kalau dia berhasil naik ke atas 135, maka kemungkinan target berikutnya di 160 ya. Ini kalau kita kembali ke weekly chartnya, ini mundur ke belakang ya. Ini kurang lebih di area sekitar sini 135, ini 160 ya. Jadi ini lumayan akurat ya Fibonacci extension itu ya. Jadi kalau kita perhatikan sini ya, dia ekor panjang ke atas, kemudian dia kita lihat di sini dia breakdown ya, kemudian ekor panjang ke atas. Jadi ini petunjuk sebagai resistennya ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 160, dia pasti akan turun ya. Buktinya ini turun ya. Jadi di sini kalau yang mau buy bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Boleh buy high sell higher atau buy on weakness, terserah Anda ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BRMS ya. Jadi BRMS ini memang sudah pernah saya bahas juga, mudah-mudahan jangan bosan ya sering ngikutin channel saya ya. Bahwasanya untuk BRMS ini selama dia bertahan di atas 200, dia masih cukup bagus. Trading range-nya, support resistance terdekatnya di 200 dan resistennya di 240. Memang dia tergolong sideways. Saya sudah sebutkan ya, ini area buy weakness-nya. Jadi setiap kali kalau dia turun by 200 ya, berhasil rebound, mantul ya, menjelang penutupan, kita boleh buy. Atau besok paginya seperti ini ya, turun kemudian besok paginya berhasil rebound ya, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Pasang aja automatic order buy. Jadi setiap kali kalau dia turun di 200, kalau dia berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Seperti itu ya. Kalau belum berhasil ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih strateginya seperti itu untuk BRMS ya. Setiap kelipatan Rp10 kalau mau naik lagi, atau maksud saya kalau setiap kelipatan Rp10 kalau dia naik, kalau mau tambah lagi silakan ya. Istilahnya buy up atau average up atau mau buy high sell higher silakan. Atau kalau misalnya di sini buy sekarang memang tanggung ya, buy-nya sedikit aja, atau sekalian breakout ke atas 240 kita buy, target price berikutnya di 270 dan 300 ya. Jadi buy high sell higher, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk duit masih lesu Pak Sunar, di area 404 sampai 460 boleh ya. Jadi memang area boundaries saya sudah sebutkan di 370. Tapi kalau nggak dikasih sampai di 370, sebenarnya mau buy sekarang 404 ini sudah lumayan bagus ya, area garis-garisnya yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas ya boleh buy. Nah posisi sekarang kan dia testing area resistennya 460 ya, berdasarkan garis saya yang sudah saya berikan ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya nanggung ya di tengah-tengahnya ya. Jadi tunggu sekalian buy on weakness di area terdekatnya 404. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun di bawah 404 ya, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy hasil higher aja, naik ke atas 460 kita buy, target price berikutnya di 500. Kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 660. Memang sebelumnya di sini gagal ya, hanya sampai di high-nya 645. Jadi mungkin agak saya turunkan sedikit, kurang lebih sekitar high-nya di sini ya 615. Setelah dia berhasil breakout ke atas 500 ya, target berikutnya di 615 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk duit. Kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak karena ini kecenderungan masih mengarah ke bawah ya. Walaupun ini sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Selama di atas 370 fluktuasinya memang tinggi ya seperti itu ya. Kalau perhatikan di sini kurang lebih sih dia membentuk seperti double top ya, tapi double topnya dia kalau kita gambarnya agak lebar ke sini ya. Nah ini target penurunannya kurang lebih ya sekitar area 370 sampai 404 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 404, kalau sudah buy ya lebih baik jual dulu. Kalau mau buy retrace tunggu di 370, artinya kalau dia turun di bawah 370, seperti ini ya turun ya. Kemudian besoknya atau menjelang penutupannya, dia berhasil naik ke atas 370, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ITMG, jadi ITMG uptrend-nya masih cukup bagus. Jadi masih punya ITMG, jangan terlalu buru-buru jual, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 33850 dan 32200. Yang mau buy on weakness, tunggu aja di area 32200 atau 29000. Yang paling bawah ini saya hapus ya. Jangan buy on weakness di area di bawah banget di 26000 ya. Risikonya makin tinggi. Karena ada kecenderungan dia sudah selesai uptrend-nya ya. Ini uptrend-nya sejauh ini masih bagus. MA20 mengarah ke atas, jadi area buy on weakness-nya di 32200 dan 29000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 32200 sudah berhasil rebound atau mantul ya menjelang penutupan atau langsung pasang automatic order, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau dia naik setiap lipatan Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk ITMG. Saya yakin sih untuk sektor energi ya, selama ketegangan perang Rusia itu masih belum selesai, menurut saya sih untuk invasi Rusia ya atau operasi militer atau boleh disebutkan perang Rusia selama masih
berlangsung ya, menurut saya sih sektor energi ini masih cukup bagus ya kenaikannya dan prospek kedepannya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja, yang penting di sini adalah fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih cukup ya untuk ITMG. Berikutnya untuk emiten SMDR ya. Jadi yang menarik ya akhir-akhir ini ya, kadang-kadang kan kalau saya ada waktu saya browsing ya, beberapa influencer saham ada yang pamer portfolionya untung ribuan persen di SMDR ya. Ya seperti itu ya. Yang diperlihatkan sih hanya prosentasenya ya, rupiahnya kan kita nggak tahu ya. Ya mungkin aja untuk memamerkan keahliannya seperti itu ya. Tapi kalau saya sih saya kecenderungan ya bukan berpikiran negatif enggak ya. Kalau dia untung banyak sih lumayan. Tapi kita juga harus ingat ya, semua itu butuh proses ya. Jadi sebenarnya untuk SMDR ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya ya. Bahkan ketika di sini ya, saya sudah sebutkan kalau dia berhasil breakout lagi, kita boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. MA20-nya mengarah ke atas ya seperti itu ya. Dan harganya masih di atasnya MA20. Nah, posisi sekarang yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3450 atau 3020 ya. Kalau turun di banyak itu lebih baik jual dulu. Nah, kalau yang mau buy on weakness, tunggu di area 3020 atau 2360. Artinya, kalau dia koreksi di bawah 3020, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Kalau misalnya masih turun lagi ya kita tunggu di 2360. Tapi kalau turun lagi di bawah 2360, saran saya sih jangan buy on weakness ya, karena ada kecenderungan dia ada kemungkinan bisa berbalik arah ke downtrend ya kalau dia gagal bertahan di atas 2360. Jadi acuannya 2360. Kalau mau buy sekarang masih ada target price berikutnya di 4500 masih memungkinkan. Itu berdasarkan target Fibonacci extension ya. Kalau ingin tahu mengenai Fibonacci extension atau Fibonacci retracement, ada 3 video di bawah deskripsi di bawah ini ya untuk edukasinya bagaimana cara menggunakan atau tarik garis-garis Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya. Ada 3 video, silakan dipelajarin. Kalau yang mau buy high sell higher, lebih baik tunggu aja naik ke atas 4000 kita buy. Berikutnya kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 4500. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggiannya. Prinsipnya kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, prinsip kedua ya, tren akan tetap berlanjut ya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Ini trennya masih uptrend ya. Kadang-kadang kalau dia koreksi pullback ya, selama ini arah MA20-nya secara sederhananya ya, kalau lihat trennya ya, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih bagus. Apakah bisa naik lagi? Ya masih bisa naik lagi ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten. Jangan sampai resisten itu membatasi kita ya. Jadi analisa teknikal itu adalah alat bantu, tapi jangan sampai membatasi kita untuk memperoleh profit lebih tinggi lagi ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, kita boleh buy high sell higher, atau kalau yang mau trading ya silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya bantu di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masih lancar ya ke 4500 atau bahkan ke 5000 masih memungkinkan ya. Selama dia bertahan di atasnya 3020 ya. Memang agak jauh ya area buy on weakness-nya. Kalau mau lebih dekat ya 3450 ya boleh aja. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 3450 seperti ini ya. Kemudian besoknya dia berhasil naik lagi, mau buy bertahap silakan ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk TCPI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini TCPI bagaimana Pak Sunar? Ini apakah ketinggian ya? Ya memang di sini resistennya 11.500 sudah saya gambarkan ya. Jadi ngikutin saya harusnya sudah kurang lebih tercapai ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, wah itu Pak Sunar all time high itu Pak Sunar. Nah, all time high-nya kan di 11675 ya. Nah, saya menggunakan acuannya target price berikutnya sekitar area sebentar ya. Ini kena geser tadi ya. Saya gunakan 12.000 aja ya. Yang ini tetap sama 11.500 ya acuannya tadi ya. Jadi target price berikutnya di 12.000 ya. Yang punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Nah, kalau mau trailing stopnya boleh pakai acuan low-nya hari ini 11.200 ya. Kalau dia turun di banyak itu lebih baik jual dulu sebagian, turun di banyak 11.000 saran saya jual dulu semuanya. Itu bagian sudah punya. Nah, kalau yang mau buy on weakness saran saya tunggu di area, ada 2 area di sini ya. Yang pertama yang paling bawah di 9.400, yang kedua adalah 10.175. Jadi ini masih tetap sama ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi ngikutin saya itu lumayan konsisten, dalam arti
garis-garis yang sudah saya berikan ini nggak saya rubah-rubah, kecuali ada aksi korporasi seperti stock split ya harus dirubah ya, atau right issue kadang-kadang dirubah menyesuaikan dengan harga teoritisnya ya. Nah ini tujuannya untuk area yang sudah saya gambarkan ini adalah area buy on weakness-nya. Kalau misalnya Anda nggak berani buy sekarang, tunggu kalau dia koreksi di bawahnya 10.175, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, atau di area 9.400. Ciri khasnya untuk saham TCPI, kemudian TPIA ya, itu kalau naiknya bertahap ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi kalau turun, dia turunnya juga bisa dalam ya. Jadi seperti ini ya, turunnya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya ya, seperti itu ya. Memang fluktuasinya tinggi. Apakah ini saham repo atau ada aksi korporasi, pembagian dividen, dan lain-lainnya? Saya nggak cek beritanya, silakan Anda cek sendiri. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Area buy on weakness saya sebutkan di 2 area aja. Kalau misalnya Anda keburu-buru kepengen punya, ya paling cepat di 11 ribuan lah. Artinya kalau dia turun di bawahnya 11 ribu, kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 11 ribu, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Posisi sekarang kalau mau buy bagaimana Pak Sunar untuk TCPI? Boleh saja, tapi jangan lupa pasang trailing stopnya ya, 11.000. Selama di atas 11.000 dia masih cukup bagus untuk TCPI. Kalau mau buy sekarang silakan, tapi bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 11.675, high-nya di sini ya, swing high di 3 Juni 2022, silakan tambah lagi atau average up pakai price berikutnya di 12.000. Ya kurang lebih seperti itu. Apakah ketinggian Pak Sunar? Jangan takut ketinggian ya. Tapi bukan berarti Pak Sunar nyarankan beli di pucuk ya, enggak ya. Terus terang kalau kita bicara mengenai pucuknya saham, harga saham ya, atau puncaknya, kita nggak akan pernah tahu puncaknya dengan pasti 100%, kecuali kita sudah dari atas kemudian turun ke bawah, terus dari bawah kita tunjuk ke atas, wah itu loh puncaknya atau pucuknya gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan naik-naik terus ya. Ya kan ini ada resisten di sini. Nah, apakah ini puncaknya sekarang atau masih bisa naik lagi? Kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita sudah turun gini, nah kita tahu oh puncaknya di sini ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kita hanya bisa memprediksi kurang lebih seperti itu. Bisa menggunakan Fibonacci extension atau berdasarkan kurang lebih pergerakan sebelumnya ya. Ini kan setiap lipatan 500 kurang lebih pergerakannya ya. Jadi kurang lebih kalau dia breakout lagi ya berikutnya sekitar 500-an ya. Jadi mudah banget ya untuk trading gitu ya. Asalkan kita sudah ada rencana di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia berhasil naik kita bisa tambah lagi atau average up ya. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan automatic order sell ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah 8 saham yang saya bahas. Nanti berlanjut ke bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.